Di tepi sungai Nil, di bawah cahaya keemasan matahari senja yang menari di permukaan air, berdirilah seorang ratu yang namanya akan diingat selamanya. Cleopatra Sepat Philopator. Ia adalah jelmaan kecantikan dan kecerdasan. Darah Firaun berpadu dengan warisan Yunani Ptolemaios. Di matanya tersimpan kilau bintang malam, dan di bibirnya ada senyum yang mampu memikat hati prajurit maupun raja. Mesir adalah tanahnya subur, makmur, dan penuh misteri, namun bayang-bayang kekuasaan Romawi mengintai di setiap ufuk. Kisah ini bermula ketika kekuasaan Cleopatra diguncang oleh perebutan takhta. Saudaranya, Ptolemy the Peace, mengusirnya dari Alexandria. Dalam pengasingan, ia mendengar kabar bahwa Julius Caesar, penguasa terkuat Roma, datang ke Mesir mengejar musuhnya. Cleopatra melihat kesempatan. Ia tak akan meminta tolong seperti pengemis, ia akan memohon dengan kebesaran seorang ratu. Mesai menyusun rencana yang legenda, hingga sebuah hari Warthior, dispurwari pedid. Saat gulungan itu dibuka, sang diktator Romawi tertegun. Di hadapannya berdiri Cleopatra, rambut hitam bagai sayap gagak, kulit berkilau di bawah lampu minyak, mata yang tak hanya memandang tetapi menembus hati. Malam itu di aula istana, mereka berbicara. Mesir, kata Cleopatra dengan suara serak lembut, membutuhkan tangan yang kuat. Dan Roma mungkin membutuhkan hati yang memahami timur. Caesar tersenyum tipis. Ia tahu wanita ini bukan sekadar penguasa negeri asing. Ia adalah badai yang berbalut sutra. Dari pertemuan itu lahirlah aliansi politik yang tak terpisahkan dari gairah pribadi. Cleopatra kembali ke takhta, dan dari cinta mereka lahirlah seorang putra, Caesarion. Namun, kebahagiaan itu singkat. Caesar dibunuh oleh para senator Roma. Alexandria yang tadinya gemerlap oleh kunjungan sang diktator, berubah sunyi. Cleopatra pulang, membawa putranya, menyadari bahwa badai lain akan datang. Badai itu bernama Mark Antony. Ia adalah jenderal Roma yang harum namanya, sahabat setia Caesar, pemimpin pasukan yang pernah membuat musuh gemetar. Antony memanggil Cleopatra ke Tarsus, memintanya menjelaskan dukungannya. Tetapi Cleopatra tak datang sebagai bawahan. Ia berlayar di kapal berhias emas, layar ungu berkilau diterpa angin sore. Wangi dupa dan bunga melati menguar, mengiringi musik lembut. Cleopatra duduk di bawah kanopi emas, dayang-dayang di sekelilingnya memegang kipas bulu merah. Antony menatap dari kejauhan terdiam. Demi para dewa, bisiknya pada seorang perwira di sisinya, inilah ratu yang tak pernah tunduk. Pertemuan itu, yang dimulai dengan diplomasi, berakhir dengan percakapan larut malam. Antony menemukan bahwa Cleopatra bukan hanya cantik, tetapi tajam dalam berpikir, penuh daya pikat yang lahir dari keyakinan diri. Ia tersenyum ketika Antony mengangkat piala anggur. Kau mengundangku untuk politik, Tuan Jenderal. Tetapi hati-hati, politik seringkali dibungkus oleh sesuatu yang lebih memabukkan daripada anggur. Musim dingin berikutnya mereka habiskan di Alexandria. Istana menjadi panggung bagi pesta-pesta yang seolah tak pernah berakhir. Antony, yang biasanya keras di medan perang di sisi Cleopatra, menjadi pria yang bisa tertawa, bercerita, bahkan melupakan peperangan. Cleopatra mengenal sisi lembutnya. Antony mengenal tekad baja di balik tatapan lembutnya. Namun, dunia di luar Alexandria bergolak. Saudari Octavianus. Cleopatra ditinggalkan, tapi di hatinya ia tahu ini bukan perpisahan. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian Antony kembali. Ia tinggalkan Octavia dan memilih Cleopatra. Dalam pelukan itu, cinta yang sempat tertahan membara lebih panas dari sebelumnya. Dari pertemuan kembali ini lahir 3 anak, dan Antony memberi hadiah yang tak pernah dibayangkan Cleopatra, mahkota atas negeri-negeri taklukan. Dalam upacara megah di Alexandria, Antony duduk di sisi Cleopatra, memanggilnya ratu dari raja-raja, dan mengakui Caesarion sebagai putra sah Julius Caesar. Octavianus menuduh Antony menyerahkan Roma pada ratu asing. Di jalan-jalan Roma, pamflet disebarkan. Gambar Antony berlutut di hadapan Cleopatra, digambarkan sebagai tawanan cintanya. Dan begitu roda takdir mulai berputar ke arah yang tragis. Armada mereka berlayar ke Actium, mencari kemenangan. Laut bergolak di bawah langit abu-abu. Antony memimpin pasukannya, Cleopatra di kapal pribadinya, panji-panji Mesir berkibar. Pertempuran berkecamuk berjam-jam, lalu Cleopatra melihat tanda-tanda kehancuran. Ia memerintahkan kapal-kapalnya menembus kepungan dan mundur. Antony melihat benderanya menjauh. Ia tak berpikir sebagai panglima, hanya sebagai kekasih. Ia meninggalkan barisan, mengejarnya. Armada yang ditinggalkan kehilangan pemimpin, dan Actium jatuh ke tangan Octavianus. Mereka kembali ke Mesir.
Alexandria mencoba bertahan, tetapi Romawi datang bagaikan gelombang yang tak bisa dihentikan. Antony bertarung sekali lagi, tetapi kalah. Cleopatra mengunci diri di mausoleum, dikelilingi harta dan pelayan setia. Lalu kabar itu sampai pada Antony. Cleopatra telah mati. Dunia runtuh di matanya. Ia menarik pedang, menatap langit, dan mengusorgit Subieris. Namun kabar itu dusta. Cleopatra masih hidup. Antony yang sekarat dibawa ke sisinya. Ia menatapnya, bibirnya pecah oleh darah dan berkata, "Jangan takut, berdamailah demi nyawamu." Cleopatra menangis, memeluknya hingga napas terakhirnya. Octavianus ingin membawanya hidup-hidup ke Roma. Cleopatra tahu nasib yang menantinya. Diarak sebagai trofi di hadapan rakyat Roma. Ia, keturunan Firaun, tidak akan menanggung aib itu. Pada siang yang terik, Cleopatra memanggil ular berbisa. Ia menatap langit biru Mesir, mengingat semua malam di bawah bintang bersama Antony. Racun mulai menjalar di tubuhnya. Senyum terakhir mengembang di bibirnya, senyum seorang ratu yang memilih kematian daripada penaklukan. Ketika Octavianus memasuki ruangan, ia menemukan Cleopatra terbaring damai seolah tidur. Dinasti Ptolemaios pun berakhir. Mesir menjadi provinsi Roma. Namun, di setiap bisikan angin yang melintas di tepian Nil, di setiap gemerisik daun palem, kisah mereka terus hidup. Tentang seorang ratuan dan seorang jenderal yang melawan dunia demi cinta dan kalah, namun menang dalam keabadian.